Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Angelika Mariam Gustina. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis artikel yang berjudul Perspektif Antropologi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu. Baik, sebelum pada analisis, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas artikelnya. Jadi, yang pertama ada judul jurnal, yaitu Perspektif Antropologi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu. Lalu ada penulis, yaitu Gatot Teguh Afrianto dan Andi Hakim Lubis. Jurnalnya yaitu Scosius Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial volume 1 nomor 5 Desember tahun 2023. Nah, penerbitnya ada dari Yayasan Darul Huda. Baik, di sini ada juga latar belakang, di mana antropologi hukum memandang sengketa sebagai fenomena sosial yang universal akibat adanya keragaman kepentingan di masyarakat yang jika dikelola secara damai justru dapat memperkokoh integritas dan kohesi sosial. Di era modern saat ini terjadi pergeseran norma, di mana banyak masyarakat mulai meninggalkan peranata adat tradisional dan beralih ke jalur peradilan modern atau litigasi. Namun, fenomena unik ini justru ditunjukkan oleh masyarakat Melayu di Kecamatan Medang Deras. Di tengah arus modernisasi ini, mereka tetap kuat mempertahankan lembaga-lembaga non-litigasi berbasis budaya lokal untuk menyelesaikan berbagai sengketa nyata, mulai dari urusan domestik keluarga, tanah, hingga jalur kasus pidana. Nah, selanjutnya ada tinjauan teoritis antropologi hukum, di mana di sini ada teori dan konsep sengketa. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori penyebab sengketa. Nah, dari berbagai faktor penyebab sengketa seperti keterbatasan sumber, relasi kuasa, perbedaan, tujuan, dan hambatan komunikasi. Antropologi hukum mengkategorikan sengketa ke dalam 3 jenis konflik, yaitu yang pertama ada konflik kepentingan atau conflict of interest, yang kedua ada konflik nilai-nilai atau conflict of values, dan yang ketiga atau yang terakhir ada konflik norma atau conflict of norm. Lalu yang kedua mengenai fungsi pengendalian sosial. Nah, penyebab sengketa dalam kajian antropologi hukum dimaksudkan untuk memahami bagaimana sebuah masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Proses ini diwujudkan melalui mekanisme pengendalian sosial yang salah satunya bentuk nyatanya adalah hukum atau budaya penyelesaian sengketa itu sendiri. Masih pada materi tinjauan teoritis antropologi hukum, saya akan menjelaskan mengenai model-model penyelesaian sengketa atau modus of settlement. Dalam kajian teoritis antropologi hukum, terdapat beberapa pilihan atau alternatif model yang lazim ditempuh oleh masyarakat ketika menghadapi konflik, yaitu yang pertama ada alternatif respon menurut Freud and Rubin. Ada beberapa alternatif respon yang dipaparkan oleh Freud and Rubin, yaitu yang pertama contending atau bertanding memaksakan solusi. Yang kedua ada yielding, yaitu mengalah. Yang ketiga ada problem solving atau pemecahan masalah bersama. Yang keempat ada withdrawing atau menarik diri. Dan yang terakhir ada inaction, diam atau tidak melakukan apa-apa. Lalu yang kedua ada model penyelesaian sengketa menurut Laura Nader. Laura Nader juga memberikan beberapa model penyelesaian sengketa, yaitu ada lumping it, di mana artinya membiarkan saja atau mengabaikan masalah. Lalu ada avoidance, mengelak atau memutuskan hubungan dengan pihak lawan. Lalu ada coercion, yaitu paksaan secara unilateral atau ancaman kekerasan. Nah, yang keempat ada negotiation, yaitu perundingan langsung antara kedua belah pihak tanpa campur tangan pihak ketiga. Lalu ada mediation, yaitu di mana mediasi ini menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral untuk menemukan kesepakatan. Lalu ada arbitration, yaitu arbitrasi, di mana para pihak sepakat meminta bantuan pihak ketiga dan menerima keputusan sejak awal.
Lalu yang terakhir ada adjudication, yaitu peradilan modern, di mana pihak ketiga memiliki wewenangan formal untuk memutuskan dan menegakkan keputusan terlepas dari keinginannya para pihak. Baik, materi selanjutnya mengenai metode penyelesaian sengketa adat Melayu. Nah, materi pertama yang akan disampaikan yaitu mengenai karakteristik dasar dan landasan filosofis. Ada 3 poin utama dalam materi ini, yaitu yang pertama ada landasan religius adat. Nah, dalam mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat Melayu Medang Deras didasarkan pada konsep filosofis, yaitu adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, syara mengatakan, adat memakai. Hal ini mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam langsung ke dalam peranata adat mereka, termasuk dalam hal menyelesaikan perselisihan. Lalu yang kedua ada pendekatan non-litigasi. Metode yang digunakan berfokus pada jalur non-litigasi atau di luar peradilan formal. Pendekatan yang diutamakan adalah kompromi, konsiliasi, serta pendekatan personal dan kekerabatan. Lalu yang ketiga ada orientasi pemulihan sosial. Fokus utama pada metode ini bukanlah mencari siapa yang salah atau yang benar secara kaku atau menghindari win-loss solution, melainkan berupaya melenyapkan sengketa yang menjadi sumber ketegangan sosial demi menjaga keseimbangan hubungan di masyarakat. Lalu materi kedua mengenai tahapan dan prosedur pelaksanaan musyawarah. Nah, metode penyelesaian sengketa ini dijalankan secara sistematis melalui beberapa tahapan adat berikut. Yang pertama melalui pramusyawarah, di mana salah satu pihak yang berselisih berinisiatif mendatangi dan meminta kesediaan seorang tokoh masyarakat atau sering disebut obai untuk menjadi penengah. Selanjutnya, obai akan mengarah persiapan serta teknis musyawarah. Lalu proses yang kedua adalah proses musyawarah, di mana obai memanggil semua pihak yang bersengketa untuk hadir dalam forum ini. Obai memandu jalannya diskusi, meminta penjelasan mengenai duduk perkara dari masing-masing pihak, serta mendengarkan tuntutan mereka. Forum musyawarah ini umumnya digelar secara terbuka di masjid atau musola setempat setelah selesai sholat ibadah, atau biasanya setelah selesai ibadah sholat isya. Lalu yang ketiga ada pencapaian kesepakatan. Apabila titik temu telah disepakati, bentuk persetujuan formal ditandai dengan saling bersalaman dan menyatakan janji untuk mematuhi hasil keputusan. Nah, proses ini disaksikan secara publik oleh masyarakat luar yang hadir sebagai saksi kesepakatan. Lalu yang terakhir ada penutup atau sering disebut kenduri. Hal ini sebagai simbol selesainya ketegangan dan kembalinya keharmonisan. Prosesi diakhiri dengan acara kenduri atau makan bersama. Acara makan bersama ini biasanya diselenggarakan di rumah salah satu pihak yang bersengketa atau di masjid tempat musyawarah diadakan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai paparan kasus dan realitas di lapangannya. Pada karakteristik wilayah dan subjek penelitian dapat dipaparkan bahwa lokasi pada realitas empiris ini diambil dari 5 desa atau kelurahan di Kecamatan Medang Deras, yang mayoritasnya dihuni oleh masyarakat Melayu, yaitu yang pertama ada Pagurawan, ada Pangkalan Dodek, ada Pangkalan Dodek Baru, ada Nenasiam, dan yang terakhir ada Sei Buah Keras. Lalu untuk kondisi subjek di mana masyarakat di wilayah-wilayah ini didapati masih memegang teguh stratifikasi adat Melayu, khususnya strata keempat atau adat istiadat yang mengatur tata cara upacara ritual hingga mekanisme penyelesaian ketika terjadi perselisihan di tingkat akar rumput. Lalu selanjutnya mengenai realitas ragam kasus di lapangan yang rentang waktunya ada di tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Di lapangan sengketa yang terjadi tidak hanya terbatas pada urusan keperdataan atau domestik, melainkan juga mencakup aspek sosial keagamaan berdasarkan
data penelitian, berikut adalah beberapa realitas kasus yang nyata yang terjadi dan ditangani melalui peranata adat. Seperti yang pertama, sengketa hubungan suami istri mengenai hak asuh anak. Lalu sengketa kewarisan mengenai harta waris, lalu sengketa pranata atau tapal batas tanah, lalu sengketa harta bersama, yaitu tidak jauh mengenai harta gonogini, dan yang terakhir ada sengketa fasilitas publik atau keagamaan seperti penggunaannya masjid. Lalu ada juga materi realitas pelaksanaan dan respon masyarakat. Yang pertama mengenai tempat forum musyawarah. Dalam praktiknya, di lapangan prosesi musyawarah sengketa tidak dilakukan di kantor formal, melainkan memanfaatkan institusi keagamaan seperti masjid atau mushola setempat yang biasanya dilaksanakan di malam hari setelah sholat isya. Lalu yang kedua ada keterlibatan publik. Nah, proses perdamaian atau penandatanganan kesepakatan dilakukan secara terbuka di hadapan publik. Masyarakat luar yang tidak bersengketa diizinkan hadir sebagai saksi, kecuali untuk kasus-kasus sensitif yang mengandung aib keluarga. Nah, yang ketiga ada kepatuhan yang tinggi, di mana realitas menunjukkan bahwa hasil kesepakatan yang dimediasi oleh tokoh-tokoh adat seperti Obai cenderung dipatuhi dengan sukarela oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan proses musyawarah dinilai mampu menyentuh aspek psikologis dan kesepahaman awal para pihak, sehingga menyadari atau menghindari adanya rasa kalah atau menang yang sering disebut win-lose solution, yang biasanya tersisa jika mereka menggunakan jalur peradilan, pengadilan, atau litigasi. Memasuki materi selanjutnya mengenai pisau analisis kritis. Nah, dari sudut pandang analisis kritis, keberadaan peranata adat ini memiliki kelebihan karena berhasil membuktikan adanya living law atau pluralisme hukum yang hidup di masyarakat sekaligus mendobrak klaim sentralisme hukum negara. Namun, praktik ini menyisakan dilema serius ketika menyelesaikan kasus pidana lewat jalur adat karena beresiko mengabaikan asas legalitas dan membuka celah impunitas bagi pelaku kejahatan. Selain itu, lembaga adat juga memiliki keterbatasan otoritas dan cenderung mandul saat berhadapan dengan sengketa struktural atau fasilitas publik seperti konflik izin penggunaan masjid akibat ketiadaannya daya paksa hukum eksternal yang mengikat. Lalu selanjutnya mengenai kontekstualisasi dengan hukum masyarakat bersahaja. Dalam konteks ini, sistem hukum yang hidup di masyarakat Melayu Medang Deras tidak bersifat kaku karena aturannya bersumber langsung dari nilai moral dan keyakinan agama komunal masyarakat setempat. Selain itu, otoritas penyelesaian konflik menggunakan folk intuition atau institusi rakyat non-birokrasi, di mana kekuasaan tokoh penengah atau sering disebut obai sepenuhnya bertumbuh pada moral sosial, moralitas dan karisma personal, bukan pada jabatan formal. Karakteristik ini diperkuat oleh sifatnya yang restoratif dengan mengutamakan perdamaian, yang kemudian dikunci secara sakral melalui simbol budaya berupa tradisi bersalaman serta ritual kenduri atau makan bersama untuk memulihkan keharmonisan komunitas. Baik, sampai juga kita di akhir pembahasan. Di sini ada kesimpulan, yaitu penyelesaian sengketa melalui pendekatan peranata adat dan budaya pada masyarakat Melayu di Kecamatan Medang Deras terbukti jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi atau peradilan modern. Proses musyawarah yang dijalankan mampu menyentuh aspek psikologis dan mencari kesepahaman para pihak. Keberadaan dengan jalur hukum formal yang kaku dan hanya berkekuatan pada pembuktian salah atau benar. Lalu selanjutnya masuk pada saran. Ada beberapa saran yang dapat diambil dari kasus ini, yaitu yang pertama penguatan kapasitas dan pengakuan aktor lokal atau obai. Mengingat peran obai yang sangat vital dalam menjaga kohesi sosial, perlu ada upaya penguatan kapasitas bagi para tokoh adat ini dalam hal teknik-teknik mediasi modern yang persuasif. Pemerintah daerah atau lembaga hukum terkait juga dapat memberikan pengakuan formal atau pembinaan agar eksistensi mereka sebagai
mediator non-litigasi semakin kokoh. Lalu yang kedua mengenai perumusan batas kompetensi yang jelas, yaitu sinergitas hukum. Perlu adanya harmonisasi dan batasan yang jelas antara hukum adat komunal dengan hukum pidana negara. Kasus-kasus pidana ringan yang bersifat timpiring atau dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice dapat didelegasikan ke lembaga adat. Namun untuk tindak pidana berat harus tetap dikawal ke jalur hukum formal demi menghindari imunitas dan menjamin keadilan substantif. Lalu yang ketiga ada standarisasi dokumentasi kesepakatan. Agar kesepakatan damai yang dicapai di hadapan publik memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan tidak mudah digugat di kemudian hari, proses bersalaman dan kenduri sebaiknya mulai dilengkapi dengan dokumentasi tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, obai, dan perwakilan pemerintahan desa. Lalu yang terakhir ada pengembangan model penyelesaian konflik struktural, mengingat metode mediasi tradisional cenderung mandul dan berhadapan dengan ego sekelompok atau kelompok atau sengketa fasilitas publik. Lembaga adat Melayu Medang Deras perlu merumuskan dewan adat yang lebih tinggi atau melibatkan pihak eksternal yang memiliki daya paksa hukum jika musyawarah di tingkat masjid menemui jalan buntu. Nah, selesai sudah materi analisis artikel yang berjudul Perspektif Antropologi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu. Ini disampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.